hidup kami ya Tuhan. Hidup kami memuji, memuliakan Engkau. Sekali lagi layak dipuji, disembah. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, Katakan lebih sungguh saudara. Betul Tuhan, haleluya. Engkau besar, Engkau selamanya Allah kami. Dan ajaib Tuhan, Sekali lagi besar Allahku. Haleluya. besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku,
atas seluruh bumi, makhluk sorak puji. Haleluya. Kami yang ada di sini mengagungkan Engkau Yesus. Oh Yehova Tuhan, katakanlah di ku agungkan, ku agungkan. Haleluya, haleluya. Dan ku agungkan atas seluruh bumi, makhluk sorak puji-Mu. Yes. Kami mengagungkan Engkau Yesus. Oh Yehova
si. Binarabaya sai kata karabaya si. Tidak ada Allah yang seperti Engkau Yesus Tuhan. Tidak ada pribadi yang sama seperti Engkau Yesus. Engkau satu-satunya yang layak kami muliakan. Engkau satu-satunya yang layak kami tinggikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kebaikan-Mu yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Hari ini kami bisa berada di tempat ini. Kami bisa beribadah memuliakan Tuhan hanya karena kebesaran dan anugerah-Mu yang Engkau berikan bagi kami Tuhan. Bebaskan tubuh, jiwa, dan roh kami di hadapan-Mu ya Allah. Biarlah kami bisa bebas memuji Tuhan. Kami bisa bebas mengagungkan Tuhan. Sebab Engkau yang layak kami agungkan. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu dalam ibadah kami. Dari awal sampai selesainya. Kiranya terjadi seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Kami membuka persekutuan kami pada saat hari ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Ada sukacita? Ada sukacita? Haleluya. Yesus. Yes. Yesus. Yes. Lagi. Yesus. Yes. Yesus. Yes. Dosa. No way. Iblis. Siapa Dapat takut? takut. Haleluya. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita akan bersorak-sorai, kita akan memuji Dia. Karena Dia Allah yang luar biasa, Allah yang maha dahsyat. Karena Dialah kita ada saat ini. Biarlah tiba saatnya kita memuji dan membesarkan nama Dia. Dengan puji-pujian, dengan suara kita, dengan tarian kita, dengan kekuatan kita. Mari sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Sorak-sorai kemenangan. Haleluya. Musik. Amin. Tepuk tangan di atas kepala kita. Haleluya. Tiba saatnya kami berkumpul bersama. Katakan dari setiap suku dan bangsa.
kasihnya, bahwa dia selalu mengasihi kita dengan sepenuh hati dan sepenuh jiwa. Haleluya. Pernah ku rasakan kesetiaanmu, kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Yakin dan percaya kau tuntun langkahku. Yesus Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya selamanya. Yesus Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan Kau pegang hidup kami, hidupku. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus Kau Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya selamanya. Yesus Kau Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Kau Dialah Tuhan Allah kita, yang
Bapak Ibu duduk kembali. Kita percaya bahwa kalau kita ada sampai hari ini, kita ada sebagaimana kita ada saat ini, semua karena kemurahannya bagi hidup kita. Hanya Dialah satu-satunya yang merancangkan masa depan kita dengan indah. Dia selalu menghiasi hidup kita, hari-hari kita dengan penuh kemurahan. Kalau kita hari ini dapat menikmati hidup yang penuh kelimpahan, penuh dengan kemenangan, penuh dengan sukacita, itu semua bukan karena gagah dan hebatnya kita, bukan karena kepintaran kita, bukan karena kemampuan kita, tetapi semuanya hanya karena kasih dan kemurahannya. Di tengah-tengah keadaan wabah yang sekarang ini, kita masih bisa berdiri dengan sukacita, dengan kekuatan, kita dapat menikmati hari-hari kita. Banyak orang yang sedang dilema, mereka harus di PHK, mereka harus berjuang untuk menghidupi ekonomi mereka. Tetapi kalau saat ini kita masih bisa menikmati, kita bahkan menikmati kemewahan, bahkan menikmati berkat yang berlebihan dan dapat membantu orang lain, bahkan memberkati orang lain, semua karena kemurahannya. Izinkan kami untuk melakukan pujian ini, Bapak Ibu dapat merenungkan bersama betapa besarnya kemurahan Tuhan dalam hidup kita sampai saat ini. Dia menghiasi kehidupan kita dengan kemurahan. Dia merancangkan masa depan kita dengan penuh harapan. Mari kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Saya undang Bapak Ibu semua bangkit berdiri. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kami ada karena-Mu. Karena anugerah-Mu kami ada sampai hari ini. Sungguh Tuhan, Engkau yang menghiasi hidup kami, Engkau yang memelihara sepanjang hari-hari hidup kami.
Tidak ada yang dapat kami balas untuk setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Hanya segala ucapan syukur di hari ini yang bisa kami persembahkan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih untuk semua yang sudah Engkau lakukan bagi kami ya Tuhan. Sekali lagi kami bersyukur untuk ibadah kami hari ini. Karena kami percaya Engkau hadir dan Engkau memberkati kami semua. Saatnya kami akan belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan. Mari Roh Kudus Engkau kuasai hati pikiran kami. Kuasai seluruh ruangan ini Tuhan. Biar pikiran kami, hati kami, seluruh kehendak kami tunduk di bawah kehendak-Mu ya Tuhan. Segala kuasa-kuasa yang lain yang berusaha mencuri benih-benih kebenaran firman Tuhan yang ditaburkan, kami berdoa pada saat siang hari ini dan kami usir itu pergi di dalam nama Yesus. Roh Kudus Engkau yang menguasai kami semua. Sehingga kebenaran firman Tuhan yang akan ditaburkan benar-benar dapat tertanam di dalam hati kami, bertumbuh dan menghasilkan buah untuk kemuliaan nama-Mu. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Kami berdoa mengucap syukur, berfirmanlah sebab kami siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, dipersilakan duduk kembali Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Haleluya. Shalom. Haleluya. Kasih senyum satu dengan yang lain, kiri kanan ya. Haleluya. Tangan kita tidak boleh bersalaman, tapi kita masih bisa memberikan senyum kepada satu dengan yang lain. Haleluya. Berapa banyak orang yang diberkati Tuhan sepanjang 1 minggu kemarin. Haleluya. Tuhan Yesus luar biasa. Sekali lagi hanya karena berkat-Nya, kemurahan-Nya kita ada sampai hari ini. Puji Tuhan. Ya, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan hari ini. Yang sudah saya siapkan, kita buka bersama-sama di dalam kitab Wahyu. Ya, kita belajar kitab Wahyu. Wahyu pada pasal yang kedua, kita akan membacanya. Sudah dapat Wahyu pasal 2, saya akan membaca ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Bapak Ibu tidak keberatan, dipersilakan menghormati firman Tuhan, kita berdiri bersama-sama. Silakan menyimak di Alkitabnya masing-masing, lalu saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan. Demikian bunyi firman Tuhan kepada jemaat di Efesus. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ke-7 bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ke-7 kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga aku benci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Diberkati Tuhan, silakan duduk kembali. Haleluya. Semuanya pernah jatuh cinta? Ya pernah lah, ya toh, sampai bisa menikah itu pasti karena diawali dari jatuh cinta. Masih ingat rasanya bagaimana ketika jatuh cinta dulu? Masih ingat?
Bapak Robin masih ingat ketika lagi masa-masa kasmarannya dengan Ibu Yuni awal-awal PDKT. Bagaimana rasanya? Pak Robin cuma, iya. Maksudnya angguk begini tuh sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata, sangat sulit. Tetapi yang pasti orang bilang berjuta rasanya, ya toh? Yang namanya jatuh cinta itu berjuta rasanya. Makan tak enak, tidur tak nyenyak, segala sesuatu yang terjadi itu sepertinya dia terbolak-balik. Sampai ada seseorang yang berkata begini, aduh, saya ini mau pergi berdoa. Sebenarnya saya ini mau berdoa tapi saya susah untuk berdoa. Kenapa? Sebab waktu saya tutup mata begini, yang muncul di depan mata saya itu wajah pacar saya. Jadi bukan wajah Tuhan. Luar biasa. Saya sudah pernah menyampaikan ini beberapa waktu lalu. Kisah kasmaran dari seseorang, kisah jatuh cintanya dari seseorang. Orangnya tidak ada sini. Iya, ini waktu saya masih kuliah dulu. Waktu saya masih kuliah, papi belum menikah waktu itu. Kan papi tidak ada, jadi bebas tuh cerita. Papi belum menikah, papi antar itu ada pendeta Mary, mereka bertiga ke Salatiga. Ketemulah dengan saya. Papi waktu itu masih PDKT dengan Mami. Mami juga tidak ada tuh? Gak ada. Oh, kalau orangnya tidak ada tuh cerita bebas. Iya, baru PDKT ini. Sampai ke sana papi kemudian cerita, maksudnya selain mengantarkan ketiga calon mahasiswa ini, sesudah itu akan melanjutkan untuk pergi ke Bukit Doa. Ada di Ungaran. Itu tidak jauh perjalanan bisnya, itu paling 1,5 jam. Itu Bukit Doa Getsemani di Ungaran. Tapi kemudian papi bilang gini, sebenarnya Melda saya besok nih mau langsung berangkat ke Ungaran. Saya rencana itu selain antar mereka tiga nih sampai ke sini, lalu saya mau lanjutkan ke Ungaran. Tapi macam saya tidak bisa begitu. Bisa tanya kenapa? Habis setiap kali saya mau berdoa saya tutup mata begini, yang muncul tuh bukan wajah Tuhan tapi wajah pacar saya. Akhirnya pikirannya bercabang kemana-mana. Tidak jadilah. Besok paginya yang luar biasanya itu pagi-pagi nginapnya kan di asrama Putra. Saya turun, jadi jam 6 saya selesai mandi, saya 6:30 itu saya turun. Maksud saya tuh mau ngajak dulu sarapan, toh. Karena nanti melanjutkan perjalanan ke Malang itu jauh, sekitar 8-9 jam itu perjalanan yang melelahkan di bis. Jadi maksud saya sarapan pagi dulu saya ajak, baru sesudah itu naik bis. Saya sampai, saya ke asrama saya panggil, papi, tidak ada suara. Papi, tidak ada suara. Kemudian saya punya adik tingkat dari lantai 2, dia lihat begini. Kakak cari siapa? Saya bilang saya punya bapak gembala. Oh, Pak Pendeta yang dari Papua itu kah? Saya bilang begini, iya itu saya bapak gembala. Oh kakak masuk saja lihat di kamar. Saya lupa tuh kamar waktu itu nomor berapa. Kakak masuk saja itu. Sudah saya masuk sana. Panggil, tidak ada suara. Lihat kamar begini saya dorong pintunya. Wih terbuka lihat. Wih sudah rapi bersih. Orang itu tidak ada. Sudah langsung pergi, mungkin jam 6 kah? Sudah langsung pergi. Saya kejar turun. Karena dari asrama mau ke jalan lintas provinsi itu ada sekitar 200 meter. Saya kejar siapa tahu masih ada di jalan masih tunggu bis. Saya ketemu dengan teman saya. Kak Imel cari siapa? Saya mau cari siapa Bapak Gembala. Oh itu Pak Pendeta yang dari Papua kah? Saya bilang iya itu Bapak Gembala saya. Oh sudah pergi. Dari tadi kah? Iya. Sudah pergi tapi coba saja ke jalan di bawah mungkin masih tunggu bis. Saya lari lagi, saya tidak jalan. Itu turunan, tidak rata. Ini Ibu Jen sudah tahu, sudah sampai di saya punya kampus. Saya lari sampai di jalan di bawah. Sampai di bawah pun kosong. Tidak ada orang. Saya pulang tuh, saya bilang ini, Sio, lagi jatuh cinta ini, makanan juga tidak penting. Haro,
Saya tidak tahu mereka makan di mana. Waktu itu papi ada dengan satu mahasiswa Sati. Entah mereka beli makan di atas bis, entah turunnya nanti di terminal Solo baru makan. Saya tidak tahu, tapi yang pasti perjalanan itu panjang, sehari baru nanti sampai. Tapi di sini kita bisa melihat, toh, ini saya kasih contoh itu papi saja, tapi yang pasti semua orang punya pengalaman. Yang namanya jatuh cinta itu sulit untuk bisa menahan. Mau larang kah, mau dihalang-halangi dengan apa juga, lewat. Tidak penting. Mau orang tua tidak setuju juga, labrak, maju saja. Demi mendapatkan si dia. Rasanya itu pertama kali, itu berjuta-juta rasanya. Setiap hari yang ada dalam pikirannya cuman si dia. Makanya ada lagu tempo-tempo dulu itu angkatan 80 90-an. Aku mau makan ingat kamu, aku mau tidur ingat kamu, aku sedang sendiri ingat kamu. Semua ingat. Tidak ada yang lain-lain. Tidak ada dalam pikirannya yang barang lain, cuman si dia saja. Nah, kita melihat di sini untuk hal-hal yang rohani juga, Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita, kita pun pernah mengalami yang namanya jatuh cinta pertama kali dengan Tuhan. Amin. Pernah rasanya jatuh cinta dengan Tuhan? Itu yang Tuhan sebut di sini. Tuhan Yesus bilang kepada jemaat di Efesus, ini yang dikatakan dengan kasih yang mula-mula, cinta pertama, kasih pertamamu. Ketika engkau baru pertama jatuh cinta denganku, engkau baru pertama merasakan betapa cintanya, betapa dekatnya, betapa rindunya engkau setiap hari terhadapku. Sebagaimana kita jatuh cinta kepada manusia, perasaannya itu bercampur aduk, maunya ketemu, maunya lihat dia terus, ketemu dia terus, kapan saja, di mana waktunya, ingin ketemu, ingin bersama. Maka dalam hal kekristenan, dalam hal pengeringan kita kepada Tuhan, Tuhan Yesus mengingatkan juga. Sebagaimana engkau pernah jatuh cinta kepada seseorang, engkau juga dulu pernah jatuh cinta kepadaku. Tetapi yang menjadi pertanyaan Tuhan kepada jemaat di Efesus, di manakah rasa cintamu yang dulu? Di manakah perasaanmu yang dulu yang pernah engkau berikan kepadaku? Di manakah kerinduanmu yang besar yang dulu, yang awal-awal yang engkau tunjukkan kepadaku melalui spirit yang besar ketika engkau datang menghampiriku, ketika engkau melayani aku, ketika engkau memuji aku dengan rasa cinta, dengan rasa kerinduan yang begitu besar. Namun kali ini Tuhan Yesus bertanya kepada jemaat di Efesus, kemana? Kenapa kamu kehilangan rasa cinta itu? Kenapa kamu kehilangan kasih yang mula-mula itu? Di dalam rutinitas segala kegiatan, aktivitas, peribadatan mereka dalam hal kerohanian, kalau kita baca, kita teliti satu persatu, mereka tidak kurang. Tidak ada. Mereka aktif melayani di sana, mereka membela kebenaran. Ketika ada nabi-nabi palsu yang berusaha datang memutarbalikan kebenaran, mereka ada di sana untuk menghalanginya. Mereka menguji antara kemurnian rasul palsu dan yang asli. Mereka ada di sana, mereka menentang kesesatan pengajaran-pengajaran dari rasul-rasul yang palsu. Mereka ada di sana. Wih, orang-orang rohani, orang-orang terpandang, pemimpin-pemimpin, mantap, bagus. Tetapi di balik semuanya itu, Tuhan berkata, engkau telah kehilangan kasih yang mula-mula. Engkau telah kehilangan spiritmu.
engkau telah kehilangan roh yang membara yang seperti dulu. Rasa cintamu seperti yang mula-mula pernah engkau berikan kepadaku. Sekarang engkau telah kehilangan. Ada 3 kebenaran yang mau saya bagikan buat kita semua lewat kisah ini. Lewat kisah surat yang ditujukan kepada jemaat yang ada di Efesus berupa 3 pertanyaan. Minta maaf kalau menurut ilmu homiletik atau ilmu berkhotbah maka tidak dibenarkan poin-poin atau bagian-bagian dari khotbah itu menggunakan kalimat tanya. Karena biasanya kalimat tanya hanya 1. Lalu dia menjelaskan bagian-bagian yang ada. 1, 2, 3 itu berupa pernyataan, kalimat pernyataan. Tetapi untuk kali ini saya melanggar. Ya, saya agak keluar dari ilmu homiletik. Dan poin-poin yang ada saya memberikan 3 pertanyaan untuk dapat menyeberangkan kebenaran dari firman Tuhan. Ya, saya mau pakai pertanyaan-pertanyaan yang ada untuk bisa menyeberangkannya. Yang pertama, pertanyaan yang pertama, apa yang membuat yang dulunya kita begitu mencintai, begitu menggebu-gebu rasanya, ya, begitu bersemangat, kemudian kita kehilangan kasih. Jadi apa yang membuat kita kehilangan kasih yang mula-mula atau rasa cinta itu? Entah itu kepada Tuhan, bisa juga kepada sesama. Gitu? Bisa juga kepada sesama. Apa yang membuat kita kehilangan kasih itu? Yang membuat kita kehilangan rasa cinta itu? Yang membuat kita kehilangan rasa cinta itu yang pertama, karena seringkali kita sudah merasa nyaman. Ya toh? Kita kehilangan kasih yang mula-mula karena seringkali kita sudah merasa nyaman. Kita berada di zona nyaman, semuanya baik-baik saja, semuanya aman-aman saja. Rumah tangga baik, pekerjaan baik, ekonomi baik, studi baik. Masa depan kita lihat semuanya terencana, semuanya aman-aman dan serba baik-baik saja. Sehingga kita merasa bahwa kita ada di zona nyaman yang serba baik-baik saja. Hati-hati ketika kita merasa bahwa semuanya baik-baik saja, semuanya aman-aman saja. Karena terkadang kita tidak menyadari ada sesuatu yang ada di depan. Karena sudah merasa aman, seringkali kan kewaspadaannya kurang. Ya toh? Karena merasa aman, nyaman jadi kurang berwaspada. Sehingga kita tidak dalam kondisi yang siap ketika ada sesuatu yang terjadi di depan. Jemaat di Efesus berada di dalam zona nyaman. Kenapa? Mereka secara ekonomi mapan. Kota yang kaya, secara keamanan mereka aman, politik aman, secara status sosial mereka adalah orang-orang yang terpandang. Apa yang mau dicari? Apa lagi yang disusahkan? Sehingga inilah yang membuat mereka terlena dan mereka kehilangan rasa, mereka kehilangan cinta yang mula-mula kepada Tuhan. Rasa aman. Selain rasa aman, ada lagi yang membuat seseorang atau kita terkadang mengalami kehilangan kasih, kehilangan rasa cinta. Selain rasa aman adalah karena merasa jenuh. Gitu? Jenuh, bosan. Segala sesuatunya berubah menjadi rutinitas biasa. Pelayanan biasa. Ibadah biasa. Yang tadinya, yang awal-awalnya beribadah, melayani itu adalah sesuatu yang bagi kita sangat luar biasa. Sehingga kita perlu dengan persiapan yang matang, kita berdoa, berpuasa, kita sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan, minta pimpinan Tuhan, minta Tuhan yang bekerja dalam pelayanan yang ada, minta pengurapan Tuhan dan lain sebagainya. Itu pada waktu awal-awal. Tetapi kemudian dengan berjalannya waktu, itu menjadi hal yang biasa, berubah menjadi rutinitas biasa. Hari Minggu ya hari Minggu, melayani ya
melayani. Saya tidak kehilangan, saya mesti aktif melayani, saya masih berdoa, saya masih melakukan ini dan itu dan sebagainya. Ingat kembali kepada firman Tuhan. Jemaat Efesus melakukan hal yang sama. Masih tetap aktif di dalam pelayanan. Masih tetap melakukan pelayanan. Hal-hal yang rohani, mereka masih tetap gigih untuk melakukannya. Sekali lagi mempertahankan kebenaran Injil, kesucian Injil. Mereka berani menentang rasul palsu. Mereka berdiri di depan. Mereka menentang juga pengajaran-pengajaran dari pengikut-pengikut Nikolaus. Itu adalah pengajar palsu, guru-guru sesat, pengajar-pengajar sesat. Mereka menentang. Rohani itu, rohani. Masih terlibat banyak pelayanan dan lain sebagainya. Tapi sayangnya Tuhan Yesus tetap berkata, aku mencela engkau karena kamu telah kehilangan kasih yang mula-mula. Dari sini kita bisa melihat kalau yang masih aktif saja melayani, tapi Yesus berkata, kamu kehilangan kasih yang mula-mula, apalagi yang sudah tidak kelihatan. Betul? Apalagi yang sudah tidak kelihatan, yang jarang kelihatan, jarang muncul. Hati-hati ketika segala sesuatu dia berubah menjadi rutinitas biasa. Hal-hal yang rohani berubah menjadi rutinitas biasa. Maka itu akan kehilangan maknanya. Tidak ada rasa lagi yang begitu menggebu-gebu, tidak ada lagi kerinduan kita, melayani ya melayani, beribadah ya beribadah, tidak seperti dulu dengan kerinduan, dengan kasih yang besar kepada Tuhan dan lain sebagainya. Ini yang Tuhan Yesus berkata, kamu telah kehilangan. Tidak hanya berbicara kepada jemaat, tetapi kepada semua kita, termasuk kepada pelayan-pelayan Tuhan yang ada. Kita periksa, kita lihat keadaan diri kita, jangan sampai kita ada pada titik ini. Kita terlibat melayani, kita aktif melakukan hal-hal yang rohani, kelihatan kata-katanya penuh dengan kata-kata rohani, kata-kata bijak dan lain sebagainya. Tetapi Yesus menggelengkan kepala. Kamu telah kehilangan kasih yang mula-mula. Kenapa? Karena hanya terlihat di depan orang. Kita nih paling rohani, tapi Tuhan yang tahu. Masih ada kasih yang dulu atau tidak, masih memiliki spirit yang sama seperti dulu atau tidak. Nah, itu sudah dianggap hal yang biasa-biasa. Masing-masing ya, kita masing-masing pergi tak usah berkata si A, si B, si C dan lain sebagainya. Lihat saja diri kita. Diri kita masing-masing. Firman ini berbicara kepada masing-masing orang. Masing-masing pribadi, jadi tidak usah tuding si A, si B, si C dan sebagainya. Yang berikut alasan kenapa kita kehilangan rasa cinta atau kasih yang mula-mula itu, selain kita merasa jenuh dengan keadaan, dengan situasi yang ada, maka ada juga itu karena adanya luka hati, rasa kecewa terhadap, ya kalau di dalam ibadah gereja ya mungkin bisa jadi kepada rekan-rekan sesama jemaat, atau juga bisa kepada pemimpin-pemimpin. Ada juga yang menjadi kecewa terhadap Tuhan. Ini bahaya. Kalau kecewa dengan Tuhan ini mau bagaimana? Berdoa atau tidak, baca firman juga sudah tidak. Kenapa? Ya firman adalah suara Tuhan. Alkitab adalah buku cintanya Tuhan, surat cintanya Tuhan kepada kita manusia. Kalau kita sudah kecewa dengannya, untuk apa kita membaca? Pasti sudah bosan, sudah tidak mau, enggan dan lain sebagainya. Apalagi kita mau berbicara, susah. Jangan sampai ada kekecewaan, ada kepahitan dan lain sebagainya yang akhirnya membunuh kasih, membunuh cinta kita kepada Tuhan. Sehingga kita hanya terlihat sebagai orang yang rohani, tetapi di dalamnya
Tidak. Kepada jemaat di Smyrna, Tuhan Yesus berkata, engkau kelihatan berpakaian, tetapi sebenarnya engkau telanjang. Jadi kelihatannya bagus, padahal yang di dalam-dalamnya tidak. Sehingga Tuhan Yesus berkata, kalau engkau mau panas, panas sekalian. Kalau mau dingin, dingin sekalian. Jangan suam-suam kuku. Kalau suam-suam kuku nanti dimuntahkan. Firman ini adalah perkataan dari Tuhan Yesus yang disampaikan kepada Rasul Yohanes ketika Rasul Yohanes berada di Pulau Patmos. Tuhan Yesus sendiri yang berbicara, memberikan wahyunya kepada Rasul Yohanes untuk dituliskan, disampaikan. Ada 7 jemaat yang mewakili. Dan jemaat di Efesus inilah yang Tuhan Yesus katakan, engkau telah kehilangan kasih yang mula-mula. Jadi alasan kenapa kita kehilangan kasih yang mula-mula, rasa cinta itu, padahal kita tadinya begitu jatuh cinta, begitu luar biasa bersemangat dengan Tuhan, itu karena ada 3 alasan tadi. Yang pertama karena kita sudah merasa nyaman. Lalu yang kedua karena kita merasa jenuh dengan keadaan yang ada. Dan yang berikut adalah karena ada mungkin luka hati, kekecewaan, dan lain sebagainya, kepahitan dalam hati kita. Sehingga membuat kita tidak lagi bergairah untuk berusaha mencari Tuhan, bergairah untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Tidak ada lagi. Kita perlu menjaga, kita perlu melihat, kita perlu mengecek, mengoreksi diri kita masing-masing. Jangan sampai kita kehilangan kasih atau rasa cinta kita kepada Tuhan. Kemudian pertanyaan yang kedua, kalau kita sudah kehilangan kasih yang mula-mula itu, maka pertanyaan kedua, apa yang harus kita lakukan? Terkadang kan kita mengalami hal-hal seperti itu, entah rasa nyaman, entah kita rasa jenuh, bosan dengan keadaan yang ada, ibadah yang begitu-begitu saja, tidak ada gregetnya seperti yang dulu dan lain sebagainya, atau kita kecewa dan lain sebagainya. Kalau kita sudah mengalami yang seperti ini, hati sudah mulai tawar, apa yang pertanyaan berikutnya, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan yang Tuhan Yesus katakan, ada di ayat yang kelima, dia berkata begini, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Yang harus kita lakukan ketika kita sudah mengalami, katakanlah kehilangan rasa itu, kehilangan kasih yang mula-mula mulai hambar, tawar dan lain sebagainya. Yang harus kita lakukan hanyalah bertobat. Tuhan Yesus berkata, bertobatlah. Bertobat di sini pengertiannya bukan berarti kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kembali. Tidak, karena toh kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Bertobat dalam pengertian di sini adalah meninggalkan segala sesuatu yang tadi di belakang, penyebab-penyebab ini yang membuat kita kehilangan kasih itu, kita tinggalkan, kita berubah kembali, kita bertobat, dan sekarang kita mau melangkah maju bersama dengan Tuhan kembali untuk memulai kasih kita kembali bersama dengan Tuhan. Entah kita kehilangan kasih terhadap saudara seiman, kita kehilangan kasih terhadap Tuhan, sehingga semuanya berubah menjadi hal yang biasa-biasa saja. Betapa pentingnya Tuhan Yesus berbicara tentang masalah ini. Dia katakan bertobatlah. Dia kata, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Dia berkata, bertobatlah dan lakukan kembali apa yang telah engkau lakukan dulu. Kembali
kembali. Itu yang Tuhan mau. Ketika kita sudah tinggal jauh, sudah ketinggalan jauh, katakanlah kita sudah mengalami kehilangan kasih dan sebagainya. Sekarang Tuhan berkata, bertobat, tinggalkan semuanya dan kembali berjalan lagi bersama denganku. Lakukan kembali apa yang pernah engkau lakukan dulu. Seperti yang pernah engkau lakukan itu kembali. Yang pastinya lakukan kembali dengan kasih. Melayani dengan kasih, kasih kepada saudara seiman, kasih kepada sesama, kasih kepada Tuhan. Kemudian menyembah Tuhan dengan kasih, mengasihi Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, melayani apa saja dilandasi dengan kasih. Betapa pentingnya kasih ini. Sehingga Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 sana, dalam satu pasal itu dalam perikop yang ada, Paulus berbicara tentang kasih. Paulus berkata, sekalipun aku dapat berbicara dengan bahasa malaikat, dan sekalipun aku dapat memberikan diriku ini dikorbankan untuk orang lain, dia berkata, tetapi jikalau aku tidak memiliki kasih, aku sama sekali tidak berguna. Bisa bicara dengan bahasa malaikat. Dia melayani banyak orang, mengorbankan dirinya untuk kepentingan banyak orang. Tetapi Paulus berkata, jikalau aku tidak memiliki kasih, maka itu percuma, tidak berguna. Dengan kata lain, sekalipun kita punya beribu-ribu karunia yang banyak, kita punya kelebihan-kelebihan yang banyak, kita bisa melakukan banyak hal, tetapi Paulus berkata, jikalau engkau melakukan itu tanpa kasih, maka sedikit pun tidak ada faedahnya, tidak ada gunanya. Jadi di sini yang Tuhan Yesus sementara soroti, mereka melakukan pelayanan, mereka melakukan ini dan itu dan lain sebagainya, tetapi tanpa dilandasi dengan kasih. Kasih kepada sesama dan kasih kepada Tuhan. Kekristenan selalu menekankan tentang kasih, pentingnya kasih. Makanya antara Tuhan Yesus dan Rasul Paulus berbicara tentang kasih, ini sangat nyata, nyambung. Jemaat di Efesus kehilangan kasih yang mula-mula. Paulus berkata, kalau dia melayani, mau bikin apa saja banyak hal, tapi kalau dia tidak melakukannya dengan kasih, maka percuma, tidak ada gunanya. Yang harus kita lakukan ketika kita ada pada bagian di mana kita merasa kita telah kehilangan kasih, merasa sudah hambar, sudah mulai tawar, rasa kasih, rasa cinta kita atau kerinduan kita kepada Tuhan, yang Tuhan katakan ketika kita sudah ada dalam titik itu atau di posisi itu, maka segera bertobat. Amin. Amin. Perbaiki kembali. Sesudah bertobat, tidak hanya bertobat, tapi Tuhan Yesus berkata, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Apa yang engkau lakukan semula? Ya seperti yang sebelumnya. Memperhatikan sesama dengan kasih, melayani dengan kasih, memuji Tuhan dengan kasih, berdoa dengan kasih, kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama, bukan hanya untuk diri kita sendiri dan lain sebagainya. Lakukan lagi seperti semula, seperti sebelumnya yang pernah engkau lakukan. Yang sudah hilang jauh, Tuhan berkata bertobatlah dan kembali lakukan lagi seperti yang sebelumnya. Tidak enak, keras, tetapi ini firman Tuhan kepada kita semua hari ini.
kita yang ada di dalam kondisi mengalami entah sudah mulai tawar hati, berada di kehilangan cinta kita kepada Tuhan seperti yang sebelumnya, bertobat dan kembali lakukan lagi. Kita bisa tahu kita sudah kehilangan kasih itu atau tidak dalam hati kita sendiri, kita yang bisa merasakannya. Apakah kita masih tetap memiliki spirit yang sama seperti pada awal dulu ketika kita jatuh cinta dengan Tuhan, atau sekarang sudah tidak lagi seperti itu? Kalau kita tidak lagi memiliki seperti itu, itu tanda merah. Berarti segera kembali. Kita sudah kehilangan. Lakukanlah dengan kasih, bertobat dan lakukan kembali seperti yang pernah engkau lakukan dulu. Bapak Ibu Saudara yang tahu apa yang pernah engkau lakukan dulu, apa yang pernah Tuhan percayakan kepadamu waktu sebelum-sebelumnya, entah di dalam pelayanan, di luar sana, dalam masyarakat dan lain sebagainya. Lakukan kembali, tetapi lakukanlah dengan kasih, bukan hanya rutinitas biasa. Pertanyaan yang ketiga, apa akibatnya jikalau kita tidak bertobat? Akibatnya yang ada, firman Tuhan berkata, maka Tuhan akan mengambil kaki Dian. Di sini ayat 5 bagian C, jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki Dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Apa artinya kaki Dian? Kaki Dian itu biasanya di zaman dulu tempat orang menaruh pelita. Ada macam-macam, jadi ada yang 5, ada yang 7 kaki Dian. Kalau 5 itu 1 di tengah, 2 di samping kiri kanan. Kalau 7, 1 tengah, 3 di kanan kiri. Ada yang 9, 1 di tengah, 4 di kiri kanan. Nah seperti itu. Jadi untuk meletakkan pelitanya atau lilin atau apalah untuk supaya dapat menerangi ruangan yang gelap. Tapi di sini kaki Dian di dalam Wahyu pasal 1 di sana Tuhan berbicara bahwa kaki Dian itu berbicara tentang lambang kehadiran Tuhan di dalam gereja Tuhan. Jadi kaki Dian merupakan gambaran atau lambang kehadiran Tuhan di tengah-tengah gereja Tuhan, atau lebih lagi dipersempit di dalam kehidupan orang percaya. Jikalau kita tidak bertobat dan kembali untuk melakukan seperti yang Tuhan mau, yang Tuhan katakan, maka firman Tuhan atau Tuhan Yesus katakan kepada jemaat yang ada di Efesus, maka aku akan mengambil kaki Dian yang ada dari tengah-tengahmu. Artinya maka kehadiran Tuhan tidak akan ada lagi di tengah-tengah jemaat Efesus. Lebih khusus secara pribadi, tidak ada lagi kehadiran Tuhan dalam pribadi orang-orang percaya atau jemaat yang ada di Efesus. Betapa mengerikannya jikalau satu gereja tidak ada kehadiran Tuhan di tengah-tengah gereja itu. Betapa mengerikannya jikalau dalam kehidupan kita secara pribadi Allah tidak lagi hadir untuk menuntun langkah-langkah kita ke depan. Padahal kita tahu ke depan sana ada banyak hal yang akan kita hadapi. Kita tidak maha tahu, hanya Allah yang maha tahu. Dan Allah lah yang bisa menuntun langkah-langkah kita sampai ada di depan. Betapa pentingnya kehadiran Tuhan di tengah-tengah gereja Tuhan maupun kita sebagai orang-orang percaya. Ini akibatnya. Dengan kata lain, Allah akan meninggalkan. Kita ditinggalkan. Kalau sudah ditinggalkan, siapa yang mau bisa tolong? Kalau manusia meninggalkan kita, paling tidak ada Allah yang selalu senantiasa menyertai
kita. Tapi kalau Allah yang meninggalkan kita, siapa yang bisa ada di sana? Kehilangan kehadiran Tuhan sama saja kita kehilangan segala-galanya. Tidak ada yang tersisa. Segalanya kita kehilangan. Jadi mari kita belajar dari teguran Tuhan kepada jemaat yang ada di Efesus. Kejatuhan seseorang yang paling dalam bukanlah ketika dia jatuh dalam perzinahan, bukan ketika dia menjadi seorang pembunuh, seorang pencuri, koruptor, atau apa saja yang menurut kita yang jahat, yang jahat. Tidak. Tapi kejatuhan seseorang yang paling dalam menurut firman Tuhan, yaitu ketika dia kehilangan kasih yang mula-mula. Ayat 5 bagian A. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Betapa dalamnya engkau telah jatuh. Ingat, jemaat Efesus masih tetap terlihat rohani dari luar. Masih tetap aktif di dalam pelayanan-pelayanan yang ada. Tapi Tuhan Yesus berkata, betapa dalamnya engkau telah jatuh. Kejatuhan seseorang yang paling dalam, yang paling mengerikan. Sekali lagi bukan ketika dia melakukan dosa-dosa menurut kita ukurannya besar-besar dan sebagainya. Tetapi sesuai dengan kata firman Tuhan, kejatuhan yang paling dalam adalah ketika kita kehilangan kasih yang mula-mula. Rasa cinta yang mula-mula pada Tuhan. Kehidupan kita menjadi hambar, rohani kita juga menjadi hambar. Kita tidak lagi bergairah untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan, untuk melayani Tuhan. Tidak ada lagi gairah seperti dulu. Ini artinya kita sudah kehilangan kasih yang mula-mula. Kita masih diberikan kesempatan. Firman Tuhan berkata di dalam Ibrani pasal yang ketiga ayat yang ke-15. Di sana penulis surat Ibrani berkata, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Artinya ketika kita mendengar suara Tuhan, ketika kita mendengar firman Tuhan diberitakan, itu artinya Allah masih memberikan kepada kita kesempatan yang seluas-luasnya untuk kita kembali lagi, kita bertobat dan kita berbalik lagi kembali kepada Allah. Dia berkata, jangan keraskan hatimu, tetapi serahkan. Sadari bahwa ya Tuhan, akui itu di hadapan Tuhan. Saya merasa saya sudah tidak seperti dulu lagi. Iya betul Tuhan, rasanya sudah mulai hambar. Saya tidak lagi bersemangat dalam memuji Tuhan, tidak lagi bersemangat dalam melayani Tuhan dan lain sebagainya. Tuhan perbaharui kembali roh saya. Langkah yang harus kita ambil adalah minta Tuhan memperbaharui kembali roh kita, memperbaharui lagi pikiran kita. Supaya kita kembali lagi merasakan kasih itu bersama dengan Tuhan. Diperbaharui kembali, minta Tuhan memperbaharui kembali. Saya katakan, Tuhan perbaharui kembali rohku, perbaharui kembali semangatku untuk bisa melayanimu lagi, untuk bisa tetap ada di dalam panggilan seperti sebelumnya. Ya toh? Tidak mudah untuk mempertahankan itu. Betulkah tidak? Tidak mudah untuk mempertahankan spirit yang sama seperti pada awal-awal. Kenapa? Karena ada banyak hal dalam perjalanan hari-hari hidup yang ada, banyak hal yang kita hadapi. Lihat kenyataan hidup seperti begini, kemudian ada masalah begini, lihat ini, wah dan segala macam. Membuat akhirnya kita mulai tawar.
Sehingga kita perlu setiap hari minta, Roh Kudus perbaharui kembali roh saya di hadapan-Mu. Sehingga biarlah setiap hari kita belajar untuk kita terus memiliki kasih yang mula-mula itu kepada Tuhan. Kita tidak kehilangan kasih. Karena akibatnya sangat fatal. Allah akan mengambil kekidiannya dari dalam hidup kita. Allah akan meninggalkan kita. Tidak ada lagi kehadiran Tuhan. Kita mau berdoa jungkir balik juga rasanya seperti kita kopeng-kopeng plafon. Tidak tembus ke atas. Bertobat kembali lagi kepada Tuhan. Sebab ada upah yang Tuhan sudah sediakan jikalau kita kembali terus menjaga kasih kita kepada Allah. Ayatnya yang ke-7 bagian terakhir berkata, barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Itu yang Allah janjikan. Ini perkataan Tuhan Yesus. Jadi kita semuanya mari kita belajar dari kesalahan jemaat yang ada di Efesus supaya kita tidak mengulang lagi kesalahan yang sama. Bertobatlah dan lakukan lagi kembali apa yang pernah engkau lakukan dulu. Jaga kembali mesbahmu dengan Tuhan, jaga kembali rohmu tetap membara dengan Tuhan, jaga kembali spiritmu untuk terus memiliki hubungan yang akrab bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua pada hari ini. Ya, kita akan berdoa bersama-sama. Firman Tuhan sudah disampaikan untuk kita semua. Kiranya Roh Kudus akan terus berbicara dan mengingatkan kita. Mari masing-masing pribadi kita sejenak datang kepada Tuhan. Hanya kita dengan Tuhan yang tahu kondisi hati kita dan roh kita saat ini. Minta supaya Tuhan kembali memperbaharui kita, memiliki spirit, semangat kembali, memiliki kasih yang sama, rasa cinta seperti pertama kali kita jatuh cinta kepada Tuhan. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya. Haleluya. Kita nyanyikan pujian ini dengan kita mengingat setiap kebaikan-kebaikan Tuhan. Haleluya Yesus. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya. Amin, haleluya. Dan anugerah-Nya. Haleluya, haleluya, amin. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Katakan lagi, ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya. Haleluya, haleluya. Mari kita mengingat setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Apa yang pernah Dia lakukan di hari-hari kemarin melalui engkau.
setiap karunia-karunia yang pernah Dia percayakan kepadamu. Ketika engkau diizinkan Tuhan untuk melakukan perkara-perkara besar, ingat itu. Hari ini ingat semuanya itu. Haleluya. Amin. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa. Haleluya, haleluya. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa sejenak sebelum saya berdoa. Bapak Ibu, mari kita mengingat sedikit kebaikan-kebaikan yang pernah Tuhan lakukan bagi kita. Ingatlah ketika Tuhan memakai engkau berdoa dan orang itu menjadi sembuh. Ingatlah ketika Tuhan memakai engkau untuk menegur seseorang dan orang itu benar-benar merasa tertenggelam. Ingatlah ketika Tuhan memakai engkau untuk melayani orang lain. Ingatlah juga di mana hari-hari engkau begitu mencintai Tuhan, begitu besar hasratmu untuk melayaninya, untuk bersekutu dengan Dia. Ingat kembali perasaan itu dan katakanlah kepada Tuhan, katakan dari isi hatimu yang paling dalam, aku rindu mengalami kembali seperti itu Tuhan. Aku rindu Engkau pakai hidupku kembali seperti dulu. Aku ingin kembali melakukan seperti yang Engkau katakan kepadaku hari ini. Haleluya. Hanya kita dengan Tuhan yang tahu seberapa dalam kita telah kehilangan kasih kita kepada Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih untuk siang hari ini. Engkau kembali mengingatkan kami lewat firman-Mu. Tuhan, tolong kami pribadi lepas pribadi yang sudah mendengarkan firman-Mu di hari ini. Jikalau kami berada
dalam situasi seperti yang dialami oleh jemaat yang ada di Efesus. Kiranya Tuhan tolong kami, bawa kami kembali kepadamu ya Tuhan. Jangan ambil kaki dian itu dari dalam hidup kami. Jangan ambil kaki dian itu di antara kami Tuhan. Tapi biarlah Engkau tetap ada, menyertai terus langkah-langkah kami. Kehadiran-Mu lebih dari cukup bagi kami. Dan kami sangat membutuhkan, kami memerlukan kehadiran-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kuatkan, teguhkan iman percaya kami kembali di hadapan. Bawa kami kembali untuk lebih bergairah, bersemangat di dalam pengiringan kami kepada Engkau Tuhan. Firman-Mu sudah hamba sampaikan pada hari ini. Roh Kudus Engkau yang akan melanjutkannya untuk berbicara. Kerjakan di dalam pribadi-pribadi masing-masing umat-Mu. Engkau yang paling tahu keadaan dan situasi umat-umat-Mu. Tuhan memberkati kami semua dan mampukan kami untuk bisa melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Kami sudah berdoa mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu dan kami kembalikan segala kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan yang layak untuk menerima pengagungan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Saya serahkan kepada yang memimpin. Ya, puji nama Tuhan. Terima kasih kepada Nona Pendeta Imelda sudah menyampaikan firman Tuhan. Dan sudah lewat firman kita semua sudah pasti diberkati. Haleluya, kita akan masuk ke bagian berikutnya. Kita akan memberi persembahan. Saya minta kesediaan dari Saudari Rahma dan Saudari Rati bisa membantu dalam menjalankan persembahan. Dipersilahkan. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang datang bagi kehidupan kami, yang menguatkan kami untuk kami menjalani hidup kami sepanjang hari kami Tuhan. Di basarnya kami akan memberi buat perluasan pekerjaan-Mu Tuhan. Kau memberkati setiap tangan-tangan anak-anak-Mu yang siap memberi Tuhan, apapun profesi pekerjaan yang ada, biarlah Engkau kembalikan berlipat kali ganda Tuhan. Terlebihnya kami menyerahkan seluruh kehidupan kami Tuhan sebagai persembahan yang hidup dan berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur dan kami siap memberi. Haleluya. Amin. Haleluya. Untuk mengiringi pemberian kita angkat satu pujian. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Keagungannya mengatasi langit bumi.
siang hari ini. Kita angkat pujian bagi Dia, dan kepada hambanya saya persilakan untuk berdoa menutup ibadah kita. Bagi Dia segala pujian, hormat dan syukur. Kami bersyukur karena Engkau hadir dari awal sampai pada akhirnya. Kami percaya Engkau sudah memberkati kami semua pada yang hadir pada hari ini Tuhan. Kami yakin ketika kami kembali dari tempat ini, kami membawa pulang berkat-berkat yang daripada-Mu ya Tuhan. Yang lemah Engkau kuatkan, yang berkekurangan Tuhan Engkau cukupkan, yang putus asa Tuhan berikan pengharapan yang baru, yang sakit Engkau sembuhkan ya Tuhan. Apapun juga yang menjadi pergumulan jemaat-Mu, kami percaya ketika kami bawa kepada-Mu ya Tuhan, maka Engkau yang akan menyelesaikannya. Bapa di surga, sekali lagi terima kasih untuk semua yang sudah Engkau kerjakan di hari ini. Sebelum kami kembali pulang ke rumah kami masing-masing, kami terus berdoa menyerahkan buat bangsa dan negara kami tercinta ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, mari Engkau memberkati pemerintahan dari pusat sampai ke daerah-daerah. Tuhan menolong dan memberkati, berikan hikmat-Mu, berikan kebijaksanaan-Mu kepada pemimpin-pemimpin bangsa kami, khususnya di dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kiranya Allah berikan kebijaksanaan untuk bisa mengambil keputusan-keputusan yang ada. Biarlah semuanya itu mendatangkan kebaikan bagi setiap masyarakat Indonesia yang ada. Tuhan, secara khusus kami menyerahkan buat Provinsi Papua Barat dan Kota Manokwari. Kiranya Tuhan Engkau juga menolong dan memberkati. Kami rindu kota kami Manokwari benar-benar menjadi kota yang aman, kota yang damai, kota di mana setiap orang ada di tengah-tengah kota ini bisa menikmati kehadiran Tuhan, bisa menikmati di mana Allah hadir sesuai dengan nama kota ini, kota Injil. Biarlah kuasa Injil itu dapat mengubahkan setiap orang-orang yang ada di dalam kota ini. Berikan belas kasihan-Mu atas kota kami ya Tuhan. Dan kiranya Engkau memberkati senantiasa hujan pertobatan terjadi atas kota kami. Engkau memberkati dengan berlimpah-limpah kehidupan masyarakat yang ada di Kota Manokwari ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa menyerahkan buat pembangunan gedung gereja yang sementara berjalan. Tak habis-habisnya kami terus berdoa kepada-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang memulai pekerjaan ini, maka Engkau juga yang pasti akan menyelesaikannya sampai selesai pekerjaan pembangunan gedung gereja ini. Tuhan, Engkau memberkati
setiap jemaat Tuhan, Engkau memberkati panitia, Engkau memberkati tukang-tukang yang bekerja, biarlah kami bisa bekerja sama satu dengan yang lain, satukan hati kami, roh kami, semangat kami, untuk kami bergandengan tangan bersama-sama melakukan pembangunan gedung gereja ini. Terpujilah Engkau Bapa, kami siang hari ini juga, kami terus berdoa menyerahkan buat hamba-Mu yang hari ini tidak bersama-sama dengan kami di tempat ini. Tuhan, Engkau ada bersama dengan hamba-Mu di Surabaya. Berikan kepada hamba-Mu kekuatan ekstra, kecukupan senantiasa Tuhan berikan. Cukupkan segala sesuatu yang hamba-Mu perlukan selama berada di sana. Makan, minum, pakai, kebutuhan-kebutuhan yang lain, biaya-biaya pengobatan dan lain sebagainya. Kami percaya Tuhan Engkau mampu untuk mencukupkannya ya Allah. Memberkati juga Mami dan anak-anak di tempat ini. Pemeliharaan Tuhan sempurna atas kehidupan setiap hamba-hamba-Mu ini ya Allah. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Seluruh sidang jemaat yang ada di tempat ini, Engkau memberkati Tuhan. Hamba berdoa menyerahkan buat pekerjaan-pekerjaan sidang jemaat-Mu, mereka yang bekerja di kantor. Tuhan Engkau memberkati. Berikan kesehatan, berikan kekuatan usaha pekerjaan mereka. Buat segala sesuatu yang mereka kerjakan itu berhasil hanya karena nama-Mu ya Tuhan. Ketika mereka yang berada di pasar, Engkau juga memberkati. Yang berada di ladang, mereka yang memiliki usaha wira swasta, wira usaha dan lain sebagainya. Apapun juga profesi-profesi dalam jemaat Tuhan ini, kiranya Engkau memberkati. Berkat kesehatan, kekuatan, kecukupan senantiasa berlimpah-limpah atas jemaat Tuhan. Kami bersyukur untuk jemaat-jemaat yang sudah mendapatkan pekerjaan. Biarlah mereka bisa bekerja dengan sungguh-sungguh. Mereka ditempatkan di sana untuk menjadi wakil-Mu, bisa menjadi saksi bagi banyak orang Tuhan. Ketika mereka bekerja, mereka menjadi berkat bagi orang lain. Kami berdoa menyerahkan buat jemaat-jemaat Tuhan yang belum mendapatkan pekerjaan, yang sampai hari ini mereka masih menantikan pekerjaan yang ada. Tuhan, tolong setiap mereka. Berikan kekuatan iman untuk tetap percaya di dalam masa-masa penantian untuk mendapatkan pekerjaan. Dan kami percaya Tuhan akan berikan pekerjaan yang tepat sesuai dengan kemampuan mereka ya Allah. Terima kasih Bapa di surga. Kami rindukan jemaat-jemaat yang ada di tempat ini menjadi jemaat-jemaat yang diberkati dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam studinya, di dalam masa depan segala apa saja Engkau memberkati ya Tuhan. Seluruh sidang jemaat dari bentangan usia, balita-batita sampai kepada lansia, tidak ada satupun yang terlewatkan. Tuhan Engkau memberkati setiap mereka. Yang sakit hari ini Tuhan, siapapun juga di antara jemaat yang mengalami sakit, kami berdoa Engkau ada di sana dan Engkau menjamah setiap sidang jemaat-Mu yang mengalami sakit. Firman-Mu berkata, oleh bilur-bilur-Mu segala sakit penyakit disembuhkan. Dan kami percaya kuasa bilur-bilur Tuhan sudah menyembuhkan setiap jemaat-jemaat yang mengalami sakit pada hari ini. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Kami juga bersyukur bersama-sama dengan sidang jemaat yang sepanjang 1 minggu berjalan ini. Mereka yang berulang tahun, Tuhan biarlah dengan bertambahnya usia yang ada, bertambah pula kasih kesetiaan mereka kepadamu, bertambah pula rasa syukur dan pengeringan mereka kepada Engkau ya Tuhan. Engkau terus memberkati kehidupan dalam hari-hari hidup yang ada. Semakin hari mereka semakin setia, semakin lebih lagi melayani Engkau di dalam pengiringan kepada Engkau ya Tuhan. Kesehatan, kekuatan, kecukupan, kelimpahan Engkau berikan kepada setiap mereka. Umur panjang Engkau tambahkan kepada setiap umat-Mu. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Sidang jemaat Tuhan, mari kita mengangkat tangan bersama-sama. Kasih karunia dari Allah Bapa di surga, kasih dan kesetiaan dari Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah memberikan nyawanya untuk dikorbankan bagi kita semua, serta persekutuannya dengan Roh-Nya yang kudus menyertai kita semua mulai hari ini, esok dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama kita katakan amin. Ya, puji Tuhan. Silakan dulu kembali Bapak Ibu diberkati Tuhan.
Selamat berhari Minggu dan Tuhan memberkati. Ya, sedikit pengumuman. Nanti sebentar sore ada ibadah tunas remaja di Pastori jam 4, lalu ada Kompas juga ya. Sebentar sore ada Kompas. Kemudian untuk kegiatan ibadah sepanjang minggu berjalan, doa pagi tetap ada, doa siang tetap ada, kecuali di hari Rabu, karena hari Rabu ada ibadah kaum wanita dan juga sekaligus ada perekaman untuk sekolah minggu. Ya, jadi dopusnya untuk hari Rabu di rumah masing-masing. Lalu hari Sabtu ada kaum muda di gereja juga. Ya, jadi kaum wanita, kaum muda di gereja, karena nanti kita pakai musik lengkap. Untuk kaum wanita, hari Rabu kemarin sudah dimulai. Ya, luar biasa. Ibu Ocin talentanya dikeluarkan. Main gitar, iya. Jadi ada keyboard, ada gitar. Nanti kalau ibu-ibu yang bisa drum lagi, main drum. Iya, iya tuh talenta dikeluarkan. Oke, terima kasih juga untuk jemaat Tuhan yang sudah membantu bersama-sama, kita kerjasama waktu kerja bakti kemarin ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muda, anak sekolah minggu juga ada. Tuhan memberkati. Mari terus kita bergandengan tangan untuk menopang pelayanan pekerjaan Tuhan dalam jemaat ini. Itu saja pengumumannya. Selamat siang, selamat berhari Minggu, dan Tuhan memberkati. Shalom.